Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftaulato. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang bisa disebut iptek, penyebaran informasi ilmiah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Tidak hanya terbatas pada kalangan akademis, akses terhadap iptek harus merata hingga ke masyarakat umum. Bahasa berperan sebagai medium utama yang menjembatani pengetahuan tersebut agar dapat dimengerti dan diterapkan secara luas. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai alat komunikasi ilmiah yang inklusif dan relevan. Pemilihan topik ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menegaskan kembali pentingnya peran bahasa Indonesia dalam memfasilitasi penyebaran iptek, terutama di tengah kuatnya dominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris dalam publikasi dan forum ilmiah global. Bahasa sebagai alat transfer ilmu. Bahasa merupakan alat paling mendasar dalam proses penyampaian dan pemahaman ilmu pengetahuan. Tanpa bahasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas, ilmu hanya akan berputar di kalangan terbatas. Bahasa Indonesia memberikan akses luas bagi masyarakat untuk memahami hasil-hasil riset dan inovasi, terutama yang berasal dari dalam negeri. Ilmu tidak cukup hanya untuk diketahui, tetapi harus dimengerti dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dibutuhkan bahasa yang tepat, yang dapat dipahami oleh semua kalangan, dari pelajar hingga masyarakat awam, agar ilmu benar-benar memberi manfaat yang nyata. Peran bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah. Dalam konteks ilmiah nasional, bahasa Indonesia telah digunakan secara luas dalam berbagai media pengetahuan. Ribuan jurnal nasional yang terindeks di sistem Sinta dan Garuda menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Di dunia pendidikan, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam pengajaran mata pelajaran dan mata kuliah di berbagai jenjang, termasuk yang bersifat teknis dan ilmiah. Selain itu, banyak referensi dan buku ilmiah internasional telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memungkinkan akses yang lebih luas dan mendalam terhadap pengetahuan global. Ada juga data pendukung. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024, terdapat lebih dari 8.000 jurnal nasional berbahasa Indonesia yang aktif dan terakreditasi. Survei yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 76% mahasiswa merasa lebih mudah memahami materi kuliah iptek yang disampaikan dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan materi berbahasa asing. Di sisi lain, ketersediaan buku ajar iptek berbahasa Indonesia mengalami peningkatan sebesar 45% dalam 5 tahun terakhir, khususnya di bidang teknik, sains, dan kesehatan yang menjadi penanda tumbuhnya literasi ilmiah dalam bahasa nasional. Ada juga tantangan yang dihadapi. Namun demikian, bahasa Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan dalam perannya sebagai pahala ilmu pengetahuan. Publikasi ilmiah berputasi internasional masih didominasi oleh bahasa Inggris, sehingga mendorong para peneliti untuk lebih memilih bahasa asing demi pengakuan akademik. Stigma bahwa bahasa Indonesia tidak cukup ilmiah turut menghambat penggunaannya dalam karya-karya akademik. Selain itu, kekurangan kosakata baku untuk istilah-istilah iptek modern menjadi penghambat dalam pengembangan bahasa sains yang kuat di tingkat nasional. Upaya dan solusinya adalah berbagai langkah-langkah telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Badan Bahasa aktif mengembangkan dan menyosialisasikan kosakata baru untuk istilah iptek, seperti gawai untuk gadget, atau pranala untuk hyperlink.
Sebagai upaya memperkaya khasanah ilmiah bahasa Indonesia, beberapa perguruan tinggi dan jurnal nasional juga mulai menerapkan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai prioritas dalam pengajaran dan publikasi ilmiah. Tak hanya itu, berbagai platform digital turut mendukung penyebaran konten ilmiah berbahasa Indonesia melalui artikel populer, video edukasi, dan media sosial, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan literasi sains di kalangan masyarakat.